Shalom, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Anak didik kami, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, anak didik kami berdoa di rumah masing-masing. Mohon penyertaan Tuhan untuk sepanjang hari ini. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Perhatikan gambar-gambar berikut yang sudah Ibu persiapkan. Ini adalah contoh dari gejala-gejala alam yang mungkin sudah pernah kamu saksikan di televisi ya, atau mungkin sudah melihat langsung dari internet. Dan pada pelajaran yang lalu, kita juga sudah mempelajari ada berbagai gejala alam. Tentu yang kita pelajari kebanyakan ya masih tentang gejala alam yang menguntungkan bagi manusia. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari juga gejala alam yang membawa kerugian bagi manusia. Apakah manfaat yang akan kamu dapatkan dari pelajaran kita pada saat ini? Nah, manfaatnya akan kamu dapatkan dari tujuan pembelajaran yang akan kamu capai. Dengan pelajaran hari ini, anak didik kami mampu menjelaskan pengertian Allah yang berkuasa atas alam. Yang berikutnya, anak didik kami mampu menjelaskan sifat kemahakuasaan Allah. Nah, yang ketiga, manfaat pelajaran kita hari ini adalah anak didik kami mampu menjelaskan kronologi penciptaan. Dan yang terakhir, pelajaran hari ini adalah anak didik mampu menjelaskan kuasa Tuhan Yesus atas alam. Nah, apa arti Allah yang berkuasa atas alam? Tahukah kamu arti kata kuasa? Berkuasa. Nah, untuk mengerti artinya adalah yang pertama kamu harus memahami apa arti kuasa. Kuasa itu adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Atau anak didik kami sering menyebutnya dengan kekuatan. Kuasa itu juga adalah wewenang atas sesuatu atau menentukan sesuatu, memerintah sesuatu, mewakili sesuatu, atau mengurus sesuatu. Nah, kuasa itu kemampuan, kesanggupan, wewenang, dan segala sesuatu yang telah mampu dilakukan. Itu kita sebut dengan kuasa. Lalu bagaimana dengan kuasa Allah? Apakah sama seperti kuasa kita manusia? Tentu saja tidak ya, tentu berbeda. Nah, kuasa Allah nyata dalam karya penciptaannya. Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka apa yang Allah katakan akan langsung jadi. Allah cukup dengan berfirman, dengan kuasa perkataannya, segala hal diciptakan dari yang sebelumnya tidak ada. Kuasa Allah juga tampak melalui pemeliharaan atas ciptaannya. Segala kehidupan di bumi, di atas bumi ini, akan binasa jika bukan karena pemeliharaan Allah yang terus-menerus atas segala kebutuhan kita akan makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Dan segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah atas kuasa Allah. Nah, setelah kita mengetahui kuasa Allah atas alam, atas penciptaan Allah, lalu bagaimana ya sifat kemahakuasaan Allah itu? Apakah sama seperti sifat kemahakuasaan manusia? Tentu saja tidak. Karena Allah itu adalah pencipta. Nah, anak didik kami agar lebih mengerti apa sih arti maha kuasa? Maha kuasa berasal dari kata omni yang berarti seluruhnya dan dari kata potens yang berarti kuasa.
Nah, Maha Kuasa berarti memiliki kuasa yang tidak terbatas. Berarti sifat kemahakuasaan Allah adalah tidak terbatas. Kemahakuasaan Allah adalah sifat Allah yang tidak terbatas. Allah memiliki segala kuasa di atas segalanya, di setiap waktu dan dalam berbagai cara. Allah mampu menunjukkan kuasanya. Nah, dalam kuasa penciptaan tadi, Allah berfirman dan hal itu terjadi. Lalu bagaimana kronologi penciptaannya? Apa sih kronologi? Kronologi adalah urutan penciptaan. Bagaimanakah urutan penciptaan yang telah dibuat oleh Allah? Nah, yang pertama, Allah telah menjadikan terang. Terang yang diberi nama siang. Dan manusia bekerja pada siang hari. Dan Allah juga menciptakan gelap yang diberikan nama malam. Ini adalah agar manusia beristirahat. Jadi ada waktu untuk bekerja, ada waktu juga untuk beristirahat. Allah menciptakan yang pertama adalah terang dan memisahkannya dari gelap. Nah, pada hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala, atau anak didik sering menyebutnya dengan langit. Allah menciptakan cakrawala atau langit ini untuk membatasi air yang ada di atasnya dan juga air yang ada di bumi. Langit ini juga menjadi tempat meletakkan matahari, bulan, dan bintang. Atau nanti kita akan lihat di urutan yang keempat. Nah, pada hari yang ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang, yaitu ada matahari, bulan, dan bintang. Nah, pada hari yang kelima, Allah menciptakan segala binatang yang hidup di air dan juga binatang yang hidup di udara. Dan pada hari yang keenam, Allah menciptakan segala binatang yang hidup di darat. Ada ternak, ada yang melata, dan juga ada binatang liar. Dan pada hari yang keenam ini juga Allah menciptakan manusia. Manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Adam. Kemudian Allah menciptakan Hawa. Adam dan Hawa diberikan napas kehidupan oleh Allah. Dihembuskan langsung dari lubang hidungnya dan diberikan roh yang hidup. Manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Nah, anak didik, tolong diingat ya, Allah menciptakan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Urutannya tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, anak didik kami, mari kita melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus atas alam. Adakah yang tahu bagaimana kuasa Yesus atas alam? Pada saat ini kita akan mempelajari tentang kuasa Yesus atas alam. Namun sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah anak didik kami pernah berada dalam situasi seperti gambar yang Ibu buat? Di sana nampak pemandangannya indah, sudah mulai agak mendung, tapi masih sedikit agak cerah ya. Namun tiba-tiba muncul petir. Apa yang kamu rasakan? Dengan cahayanya yang kilat, suaranya yang gemuruh, dan nyambar-nyambar, apa yang kamu rasakan? Pasti ada yang takut ya.
Ada yang takut, bahkan kita akan cenderung berlari untuk berlindung dari kilatnya, dari rasa takut akan petir. Karena kita sudah banyak mendengar ya, ada saja kejadian yang disebabkan oleh petir. Contoh adanya korban jiwa dan juga ternak juga ada beberapa kali ya kita dengarkan akibat disambar petir. Nah, bagaimana rasanya? Hanya membayangkannya saja kita sudah merasa takut. Nah, kita perhatikan ini ada alam yang indah ciptaan Tuhan. Ada daratannya, ada juga airnya. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sebenarnya sudah mempelajari tentang manfaat matahari, tentang manfaat musim kemarau. Kita juga sudah mempelajari tentang manfaat musim hujan dan juga ada musim yang betul-betul sejuk ya. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Setelah hujan, berarti ada rasa sejuk dan damai. Ini semua adalah contoh peristiwa alam yang bermanfaat bagi manusia. Ini sudah kita singgung pada pembelajaran yang lalu. Namun anak didik kami, ada juga ternyata peristiwa alam yang merugikan bagi manusia. Kita sering menyebutnya dengan bencana alam. Apa-apa saja yang menjadi bencana bagi kita apabila peristiwa-peristiwa alam itu tadinya adalah dia terjadi dan merugikan umat manusia dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, bencana alam yang sudah Ibu jelaskan tadi tentunya akan menyisakan kepedihan dan rasa yang sangat sakit. Sakit akan kehilangan banyak hal. Banyak juga kita sudah memperhatikan di televisi ada kejadian-kejadian bencana alam yang menyisakan dan meninggalkan kepedihan yang sangat-sangat mendalam kepada para korban yang ada pada peristiwa bencana alam tersebut. Masih ingatkah kita pada akhir tahun 2013 terjadi berbagai peristiwa gunung meletus di Indonesia. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Lakon di Sulawesi Utara. Dan ada juga sih banjir dan juga badai yang kerap terjadi di Indonesia. Nah, berikut ini contoh peristiwa alam yang merugikan bagi manusia. Alam yang terlihat teduh, yang terlihat indah dan damai, bisa saja tiba-tiba menjadi ganas, terasa ganas, menjadi terasa sangat menyakitkan. Karena apa? Karena meninggalkan penderitaan dan kepedihan yang luar biasa. Alam yang teduh ini yang baru kita lihat, ini bisa berubah dengan sekejap mata. Nah, bencana-bencana alam yang menjadi hal yang menyedihkan bagi kita, ada longsor, ada banjir, ada juga kejadian gempa bumi. Ini sepertinya adalah gempa bumi yang terjadi di Palu yang sangat dahsyat itu ya, bahkan bisa menenggelamkan satu tempat. Nah, perhatikan gambar-gambarnya. Hanya dengan menyaksikannya saja kita sudah merasa takut, merasa tidak tahu kemana kita akan berlari. Kita juga tidak akan tahu apa yang mesti kita lakukan. Yang kita lakukan hanya berteriak dan kita merasa sangat takut yang luar biasa. Ternyata hal ini juga pernah terjadi pada masa Yesus bersama dengan murid-muridnya. Hal ini tertulis di dalam kitab Markus 4
ayat 35 sampai dengan 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya bacakan ya untuk kita, anak didik kami. Tolong buka Alkitabnya di rumah dengan dipandu oleh ayah ibu atau saudara yang lain. Pada hari itu, waktu sudah petang. Waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Pada saat itu, murid-murid sedang merasa ketakutan dan Yesus menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tenang kembali. Semua yang ada di alam ini adalah berada di bawah kuasa Yesus. Bahkan dalam Mazmur 107 ayat yang ke-29, di sana juga tertulis, "Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang." Nah, anak didik kami, pada pembelajaran kita kali ini, kita diajarkan bahwa untuk menghadapi bencana alam, bahwa untuk menghadapi peristiwa-peristiwa alam, ternyata tidak cukup hanya dengan takut dan berlari. Ternyata kita harus datang kepada Yesus di dalam doa, memohon agar Tuhan Yesus yang menolong. Dengan rasa takut saja, semua tidak akan selesai. Kita harus betul-betul memohon pertolongan Tuhan. Semua yang ada di alam ini berada di bawah kendali Tuhan Yesus. Oleh karena itu, bila kita takut, kita memohon agar Tuhan Yesus yang menolong. Yesus berkuasa atas alam. Bahkan Yesus mampu mendiamkan ombak yang sangat dahsyat itu. Angin dan ombak tunduk kepada Yesus. Nah, anak didik kami sudah sangat jelas ya. Ibu jelaskan pada saat ini bahwasanya Allah itu berkuasa atas alam. Allah itu memiliki wewenang atas alam. Allah jugalah yang telah menciptakan bumi dan seluruh isinya dengan kemahakuasaannya. Nah, pada saat ini anak didik kami, saya berikan tugas. Tugasnya tentu dari materi pembelajaran kita pada saat ini. Tugasmu yang pertama adalah jelaskan pengertian Allah yang berkuasa atas alam. Tugas yang kedua adalah anak didik kami menjelaskan bagaimana kronologi penciptaan. Jelaskanlah kronologi penciptaan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan soal yang ketiga, anak didik kami akan menuliskan sebuah ungkapan permohonan, boleh dalam bentuk puisi atau juga boleh dalam bentuk doa kepada Tuhan. Apabila ada saudara, teman, atau sahabat yang mengalami musibah dalam peristiwa bencana alam, apa yang akan kamu minta kepada Tuhan? Tuliskanlah dalam ungkapan permohonan.
Dan terserah anak didik ya, boleh dalam bentuk puisi atau juga dalam bentuk doa kepada Tuhan. Nah, anak didik kami, seperti itu kira-kira ya untuk pertemuan kita pada saat ini. Semoga anak didik tetap merasa bersyukur atas alam yang telah diciptakan Allah dengan seluruh kebutuhan-kebutuhan kita ada di dalam alam ciptaan yang telah dibuat oleh Tuhan dengan begitu kemahakuasaannya. Alam ini sangat dahsyat, sedahsyat Allah yang menciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Alam tunduk kepada Allah. Alam juga tunduk kepada Tuhan Yesus, karena Allah lah yang menciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Tugas kita adalah mari menjaga dan merawat alam agar alam juga berpihak kepada kita. Nah, semoga tetap bersyukur dalam setiap hari, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Lakukanlah tugas-tugasmu dengan penuh ucapan syukur. Nah, anak didik kami tetap ucap syukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu yang sudah boleh kamu rasakan hingga pada saat ini dan saat yang akan datang. Shalom. Sekali lagi katakan selamat belajar dan tetap semangat menjaga kesehatan. Shalom.